Ular berperan sebagai pemangsa bagi tikus. Jika populasi ular punah, maka tekanan predasi pada tikus akan hilang. Hal ini memungkinkan populasi tikus untuk berkembang biak tanpa terkendali dan mengalami ledakan populasi. Ledakan populasi tikus justru dapat menyebabkan penurunan populasi rumput. Tetapi pertanyaan menanyakan dampak paling mungkin dan langsung akibat hilangnya predator puncak seperti ular dalam rantai makanan tersebut. Eutrofikasi menyebabkan blooming alga. Saat alga mati, dekomposisi oleh bakteri akan menyedot oksigen terlarut dalam air dalam jumlah besar. Kondisi kekurangan oksigen ini dapat menyebabkan kematian massal pada organisme air yang membutuhkan oksigen, seperti ikan besar dan ikan kecil. Penurunan populasi ikan besar merupakan dampak lanjutan yang logis dari peristiwa eutrofikasi. Burung kecil berperan sebagai predator bagi ulat. Penurunan populasi predator akan mengurangi tekanan pemangsaan pada ulat. Akibatnya, populasi ulat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkat karena jumlah pemangsanya berkurang. Ini adalah hubungan predator mangsa yang langsung. Kelinci merupakan mangsa utama bagi rubah. Jika populasi mangsa menurun drastis, maka predatornya akan kesulitan mencari makanan. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan dan penurunan populasi rubah. Rubah merupakan sumber makanan bagi elang, sehingga penurunan rubah juga dapat berdampak pada elang. Tetapi dampak paling langsung adalah pada rubah. Hilangnya ikan karnivora dapat mengurangi tekanan pada ikan herbivora. Namun, dalam skenario penangkapan ikan tidak terkendali, tekanan beralih ke ikan herbivora yang juga ditangkap secara berlebihan. Populasi ikan herbivora yang menurun drastis menyebabkan fungsi penting mereka sebagai pemakan alga hilang. Tanpa kontrol dari ikan herbivora, alga dapat tumbuh tak terkendali, menutupi permukaan karang, dan akhirnya membunuh terumbu karang. Pernyataan A benar. Fungsi utama badan Golgi adalah memodifikasi, memilah, dan mengemas protein yang disintesis di RE kasar untuk didistribusikan. Pernyataan B salah. Sintesis protein adalah fungsi ribosom, bukan fungsi utama badan Golgi. Pernyataan C benar. Badan Golgi berperan dalam pembentukan lisosom dengan mengemas enzim-enzim pencerna ke dalam vesikel. Pernyataan D salah. Produksi ATP adalah fungsi mitokondria, bukan badan Golgi. Pernyataan E salah. Meskipun bukan dampak langsung dari kerusakan Golgi, pernyataan ini menyatakan tidak terpengaruh, yang justru salah karena gangguan pada sistem endomembran dapat memengaruhi suplai protein dan lipid untuk pembaruan membran. Pernyataan A dan B benar. Mitokondria adalah tempat utama bagi terjadinya transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan sebagian besar ATP sel.
Kerusakan mitokondria langsung berdampak pada proses ini. Pernyataan C salah. Sintesis protein dilakukan oleh ribosom. Meskipun sel membutuhkan energi untuk sintesis protein, hambatan sintesis protein adalah dampak tidak langsung, bukan dampak utama dari kerusakan mitokondria. Pernyataan D benar. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria, sehingga kerusakan organel ini akan mengganggu siklus tersebut. Pernyataan E salah. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitosol dan tidak memerlukan mitokondria. Pernyataan A, B, dan C benar. Ketiganya merupakan fungsi utama lisosom, yaitu mencerna materi dari luar, mencerna organel yang rusak, dan mendaur ulang komponen sel. Jika enzim lisosom tidak aktif, semua fungsi ini akan terganggu. Pernyataan D salah. Sintesis protein untuk enzim pencerna memang terjadi di RE kasar, tetapi mutasi yang terjadi adalah pada fungsi lisosomnya, bukan pada proses sintesis proteinnya. Pernyataan E salah. Respirasi aerob adalah fungsi mitokondria, bukan lisosom. Pernyataan A, B, dan D benar. Ketiganya adalah fungsi utama dari RE halus, detoksifikasi, sintesis lipid, dan penyimpanan ion kalsium. Pernyataan C salah. Modifikasi protein adalah fungsi utama dari RE kasar dan badan Golgi, bukan RE halus. Pernyataan E salah. Transkripsi gen terjadi di dalam nukleus dan tidak secara langsung bergantung pada fungsi RE halus. Pernyataan A benar. Kloroplas adalah jenis plastida yang khusus untuk fotosintesis. Pernyataan B salah. Penyerapan energi cahaya untuk fotosintesis memang terjadi di kloroplas, tetapi menghasilkan gula dan O2, bukan langsung ATP. ATP dari proses fotosintesis diproduksi di kloroplas, tetapi pernyataan ini membingungkan. ATP utama untuk sel diproduksi oleh mitokondria yang tidak bergantung pada cahaya. Pernyataan C benar. Leukoplas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati. Pernyataan D benar. Kromoplas adalah jenis plastida yang menyimpan pigmen warna. Pernyataan E salah. Transportasi air dan mineral melalui xilem lebih terkait dengan tekanan akar, transpirasi, dan struktur jaringan, bukan secara langsung dengan fungsi plastida di dalam sebuah sel.